Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Maitika, NIM saya 24663036. Saya mahasiswa PPG Darjah 2025 LPTK Universitas Wijaya Kusuma bidang Bahasa Inggris. Pada hari ini Selasa 22 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMKS Yasmi Gebang pada mata pelajaran Bahasa Inggris, materi descriptive text. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Good afternoon, class. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you for asking. Yeah. Okay. Yeah. Today, yeah, we are study about English, right? Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, ya. Oke. Sebelum kita memulai, ya, alangkah baiknya kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Thank you, Miss. Ya. Ibu cek absen dulu ya. Amelia, nanti Miss. Oke. Ya. Amelia Purnama. Present, Miss. Are you okay? Oke. Ya. Citra Melani. Present, Miss. Farah Agustina. Present, Miss. Intan Andini. Present, Miss. Keisha Gita Amelia. Present, Miss. Oke. Keira Tindu. Present, Miss. Oke. Madinatul Muzalifah. Present, Miss. Oke. Mariatul Kiptia. Present, Miss.
Sabrina. Present, Miss. Salsabila. Present, Miss. Pronto. Oke. Septia Suci. Present, Miss. Sofia Nanita. Present, Miss. Sri Maulani. Present, Miss. Oke. Susan Dwi. Present, Miss. Kalita. Present, Oke, Miss. Kalita. Oke. Tiara Julia. Present, Miss. Uni Zubaida. Present, Miss. Oke. Tika Nazma. Present, Miss. Dan last Zahra Khairunisa. Present, Miss. Oke, Zahra. Oke ya. Hadir semua ya. Yes. Oke. Sebelum memulai ya pembelajaran ini ya. Oke, before we start the lesson today, let's pray begin by reciting basmalah. Ya. Oke, good. Nah, lanjut ya. Ibu ya akan ya menanyakan ke kalian ya gimana ya perasaan Anda hari ini ya. Kalian bisa mengekspresikannya ya dengan cara memilih emosi ya atau emotion yang kalian tahu ya. Nah, ini ada emotion apa ini? Biasa. Biasa saja ya. Biasa saja. Kalau biasa saja bahasa Inggrisnya apa? Oke, jasoso ya. Oke. Nah, lanjut. Ini ada. Ini apa? Sedih. Nah, sedih bahasa Inggrisnya apa? Sad ya. Kalian bisa mengatakan jika kondisi kalian sedang sedih hari ini ya. Ini kayaknya cukup punya yang kita tolong ya. Nah, kalian bisa mengutarakan dengan kalimat I am sad, artinya saya sedih. Nah, yang ketiga adalah artinya senang atau bahagia ya. Ibu dan jawab pertanyaannya yang sudah Ibu siapkan ya. Oke, Ibu bagikan. Jawab tes diagnostiknya 2 menit ya. Oke. Enough? Oke, finish? Ya. Kalau sudah dikumpulin lagi. Lanjut ya, Ibu akan mengelompokkan ya. Oke. Ini Zubaida. Ya, kemampuan kalian ya. Ini sebelumnya Ibu sudah membuat ya tes terlebih dahulu ya. Sekarang berkelompok sesuai kelompok masing-masing ya. Absen 1 ya sampai 6. Oke, kelompok 1, kelompok 2 ya 7 ya dari Kera ya. Tadi kelompok 1 Amek ya. Terus yang 7 Kera, Carolindu sampai ya Nurul, Hasmi, 3-nya Riana sampai Sri. Nah, terus tadi lanjut ya Susan.
Gamesnya namanya potato. Do you know potato? Yes. Artinya? Ya, bukan apa? Bentuknya apa? Oke, kepalkan tangan. Nah, itu sebuah anggap aja sebuah kentang ya. Cari teman ya sebelahnya, dua orang. Caranya adalah ibu pengen tahu kemampuan kalian berhitung dalam bahasa Inggris. Coba ya, hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bahasa Inggrisnya pen ya, nanti. Oke, 10 pen ya, 10. Oke, kalau 1 kentang bahasa Inggrisnya apa? Oke, kentang ya, 1. Kalau lebih dari 1 bahasa Inggrisnya itu jamak ya, harus dikasih S ya. 2 kentang bahasa Inggrisnya apa? Ya. Jadi kalau 1 kentang coba berhitung 1 ya sampai 10. Oke. 1 potato. One potato ya, jangan dikasih S kalau 1 ya, lebih dari 1 dikasih S. Oke. 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes, 4 potatoes, 5 potatoes, 6 potatoes, 7 potatoes, 8 potatoes, 9 potatoes, 10 potatoes. Nah, cara main gamesnya gimana? Kepalkan tangan ya, dimulai dari 1 potato, 2 potatoes, 3 potatoes sampai 10 ya. Oke, do you understand? Yes. Kalau sudah 10 ya, jika ibu menginstruksikan kata more, artinya lebih cepat. Anda bisa lebih cepat ya. Oke, are you ready? Ready. Semangat gimana? Ya. Oke. Are you ready? Ready. 1, 2, 3, go. 1 lanjut ya. I will show you ya picture ya, some picture. Nah, gambar ya. Gambar pertama ini apa? Sampahnya ya. Nah, ini sampah apa ini ya? Organized and unorganized waste ya. Artinya sampah yang ya terorganisir dan yang tidak. Nah, ini sampah itu ini yang masih campur ya antara organik sama anorganik. Nah, ya. Lanjut. Nah, deskripsikan ini gambar apa? Ini sampahnya banyak ya. Sampah di lingkungan kita. Ya. Oke. Ibu kasih pertanyaan dulu nanti buat kalian ya. Nah, sampah ini coba dicek di lingkungan sekitar kalian, ada sampah apa? Ya. Ini kasih pertanyaan dulu ya. Oke, ini dulu. What can you do with your environment? Nah, ini dulu harusnya ya. Apa yang Anda ya dapat lakukan untuk lingkungan? Ya. Apa yang sudah Anda lakukan
Anda. At least, have you drawn your trash in its place? Sudahkah Anda membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Really? Really. Yes, of course. Ya. Oke, lanjut. What is mean by waste management? Ya, pengelolaan sampah ya, teman. Oke, apa sih? Nah, ini ya pertanyaan teman-teman. Kaitannya dengan gambar ini. Ya, Anda lihat gambar ini pasti sudah bisa mendeskripsikan. Oke, pakai bahasa Indonesia dulu aja ya. Nah, sampah ya, permasalahan sampah di lingkungan kita. Ya, kita lihat sampah terkadang ya campur, ada yang organik ya, organik sama anorganik. Kalau organik, contohnya daun. Nah, anorganik plastik. Ya, kita harus memisahkan ya, jangan disatukan ya. Kenapa? Karena kalau plastik itu susah diurainya, butuh waktu lama ya, kan berapa ratus tahun. Nah, ya. Nah, ini sampah ini banyak banget ya. Kita di negara kita juga ya, ini adalah kendala yang harus ya diselesaikan problem ini ya. Banyak sampah ya di mana-mana ya, entah itu di kota, di sungai ya, bahkan ya di lingkungan sekolah juga ya. Nah, ini juga ada gambar lagi nih ya, ini lingkungan sekolah. Nah, ada sampahnya nih ya. Terus ini gambar apa nih? Bank sampah ya. Kita bisa memilih ya, memilah dan memilih mana sampah organik dan non organik. Nah, di situ kita bisa ya yang bisa didaur ulang ya, kita bisa ya diolah kembali ya, bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan uang ya, diolah dengan baik. Nah, yang ini yang organiknya bisa digunakan membuat kompos ya, contohnya seperti itu ya. Oke ya, jadi kita harus peduli dengan lingkungan juga ya. Oke, lanjut. Apa ini? Yang di atas. Nah, Candi Borobudur. Kalau yang ini? Nah, oh ya. Oke. Gimana nih kalian perhatikan dulu ya gambarnya. Yang ini berarti Borobudur saja. Yang ini adalah gambar orang. Yang ini ya gambar. Oke, perhatikan dulu ya. Oh, ini kalian perhatikan kaitannya dengan materi kali ini ya. Ya, deskripsikan apa yang kalian lihat di situ ya. Nah, oke ya. Perhatikan ya. Di teks deskripsi ini ya, Ibu akan menjelaskan. Ya, Ibu pengen tahu dulu ya. Oke, kita akan belajar apa sih anak-anak? Deskripsi teks. Ya, deskripsi teks. Oke ya, Ibu presentasikan dulu materinya ya, jelasin dulu. Deskripsi teks ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, deskripsi teks. Sebelum ke deskriptif teks, nah ini ada kata ya, ini ya terlalu jelas kalau ini ya. Ibu bacakan saja. Science without science is a collapse soul. Artinya apa? Artinya adalah ilmu tanpa budi adalah kerapuhan jiwa. Ya, jadi ya kita berilmu tetap ya kita harus punya budi pekerti yang luhur ya. Nah, jangan pandai tapi tidak punya attitude. Nah, yang diharapkan adalah ya punya ilmu dan punya budi pekerti yang luhur ya. Do you understand? Yes. Lanjut ya. Descriptive text. Kita akan belajar descriptive text. What is descriptive text? Nah, descriptive text descriptive text usually focuses on describing a single location, ya, object, event, person, or place. Ya, biasanya descriptive text itu ya fokus
ya biasanya ya mendeskripsikan ya sebuah objek ya, baik itu ya orang, ya benda atau tempat atau bahkan lingkungan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya definisinya ya. Teks deskriptif merupakan sebuah teks yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu hal seperti orang, benda, lingkungan, pemandangan dan lain sebagainya. Nah, ya. Oke. Biar lebih semangat berdiri deh ya. Diam jangan gerak tubuh ya. Oke. Ada yang mau ucapkan? Oke, Maria. Hai Bu. Ya. Kelas 11 akuntansi. Oke, 2 kali ya. Ulangi lagi. Kelas 11 akuntansi. Oke, ya. Lagi ya. Nah, silakan Ibu kasih waktu kerjakannya. Diskusikan dengan teman ya. Kalau ada yang masih bingung ya mau ditanyakan, jangan malu bertanya ya. Oke, bawa handphonenya, silakan buka handphonenya, boleh ya. Kalian sudah download aplikasi kamus ya. Nah, jadi kita ya mengikuti karena zaman ini udah digital ya. Jadi pakainya kamus digital. Silakan ya terjemahkan menggunakan kamus digital terlebih dahulu supaya bisa mengetahui artinya ya. Oke, silakan per kata bisa ya di translate. Cari di kamus digital. Kalau sudah identifikasi ya. Perhatikan ke depan ya. Ini kayaknya ada yang masih ya kurang jelas ya, kurang paham ya. Simple present ya. Simple present, masih ingat nggak? Simple present rumusnya apa? Subjek plus objek. Ya. Sudah ya, waktunya presentasi. Yuk, presentasi ya. Dimulai dari kelompok. Nah, mana dulu nih? 1 ya, silakan maju. Bacakan bahasa Inggrisnya dan artinya sudah selesai belum diterjemahin? Sudah ya, bacakan juga artinya ya. Yuk, kelompok 1. Semangat ya.
terjemahannya. Bacakan. Laptopku. Aku memiliki sebuah laptop. Ayahku membeli untukku bulan lalu. Ini adalah laptop yang bagus dengan warna hitam. Memiliki layar 14 inci. Ini adalah produk terbaru dari Asus. Kinerja laptop ini juga bagus. Aku bisa bermain game yang membutuhkan spesifikasi tinggi menggunakannya. Aku juga dapat memutar musik, menonton film, dan menggambar menggunakannya. Dan yang paling penting adalah bahwa aku bisa mengetik. Jadi, jika aku memiliki tugas dari guru, itu akan membantu. Aku juga dapat menemukan banyak referensi dari internet menggunakan laptopku. Aku sangat suka laptop baru ini karena selalu membantuku dalam berbagai situasi. Nah, lanjut ke refleksi ya. Oke, refleksinya ya. Ibu, ada yang mau menyimpulkan hari ini, pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ya. Ibu tunjuk satu ya. Oke, Maria. Kesimpulan pembelajaran deskripsi itu apa? Ya. Ya. Deskripsi itu menceritakan detailnya. Ya. Teks deskriptif ya. Ya, Secara detail. Ada strukturnya apa aja? Pertama, identification, ya. Terus description, dan ada terakhir ya. Conclusionnya apa? Optionnya bisa ada, bisa enggak ya. Oke, keep close ya. Di teks deskripsi ini bisa menjelaskan secara detail seseorang, benda, lingkungan, ya, objek yang mau dijelaskan, ya, paham ya? Oke, untuk refleksi, Ibu, ya, mau menanyakan, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Apakah kalian sudah mengerti materi hari ini? Sudah. Pada saat pembagian kelompok dan proses pembelajaran berlangsung menyenangkan? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa? Ya, Ibu pengen tahu gimana perasaannya. Seru ya. Seru di mana? Oke, speakingnya seru ya. Oke, lanjut. Ya, karena ini untuk ya. Selanjutnya ya kita akan belajar tentang teks juga ya. Nah, kalian bisa mempelajari ya teks selanjutnya ya, pembelajaran untuk selanjutnya ya. Ini harusnya lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya, teks berikutnya ya. Tapi namun kayaknya ada tambahan waktu deh ya biar kalian lebih paham lagi tentang ya materi ini ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya Ibu ya meminta kalian untuk memahami lagi tentang apa itu noun, apa itu adjective ya, supaya kalian lebih mengerti dan paham ya. Oke ya. You understand? Yes. Untuk selanjutnya ya kita akan ya mempelajari ya. Tadi apa? Kalian ini ya review tambahan saja ya materi untuk penguatan ya, supaya belajar bahasa Inggrisnya itu lebih meyakinkan ya. Oh ya, jangan bingung ya, kalau usah bingung. Di simple present itu kan sudah dijelaskan subjek, verb 1 dan objek ya. Di kaitannya dengan teks deskripsi ini kan dijelaskan. Nah, Ibu ya pengen kalian membuat sebuah kalimat ya. Saya memiliki sebuah tas yang bagus. Bahasa Inggrisnya apa? Gimana? Really? Jawabannya? Gimana jawabannya? Tulis. Tadi ditulis dulu, bilang. Tadi apa jawabannya? I am apa? I am a bag ya.
bendanya. No, ya. Kalau kalian mau mendeskripsikan benda, ya. Nah, adjektifnya itu di depan bendanya itu terakhirannya. Kayak ya. I have a nice bag. Artinya apa? Saya memiliki ya, tas yang bagus. Ya, itu untuk mendeskripsikannya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke. Before we close the lesson today, ya, say hamdalah together. Alhamdulillah. Ya, oke. And I say ya, thank you very much for your nice attention. And see you next week. Ya, next week. Okay. And the last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.